Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf para pemirsa sekalian. Begitulah kadang-kadang kita sudah menyiapkan segala sesuatu, tapi apa yang terjadi tidak sebagaimana yang kita harapkan dan seringkali menimbulkan kekecewaan, seperti saya tadi hampir jatuh. Begitulah pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari para pemirsa channel saya yang bertanya tentang bagaimana cara mengatasi dan menghadapi kekecewaan dalam hidup. Ini memang dialami banyak orang, gitu kan. Kekecewaan itu sebenarnya merupakan perasaan di mana hati kita dan pikiran kita itu menolak atas apa yang terjadi. Nah, itulah awal kekecewaan. Sebenarnya pergerakan hidup manusia itu berada antara apa yang diharapkan dan apa yang senyatanya terjadi. Begitu terus dari waktu ke waktu. Kita mengharapkan A, tetapi yang terjadi B. Kita mengharapkan C, yang terjadi C. Kita mengharapkan D, yang terjadi E. Jadi kesenjangan yang terjadi antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi, yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itulah yang menjadi awal dari kekecewaan. Tetapi perlukah kita kemudian larut dalam kekecewaan yang berkepanjangan? Para pemirsa sekalian, bahwa kualitas hidup manusia itu dibangun melalui proses ujian, ya. Dan ujian itu berbentuk dalam dua. Yang pertama adalah berbagai kemudahan dalam hidup, dan yang kedua berbagai kesulitan dalam hidup. Yang kemudahan dalam hidup itu menyenangkan, tetapi seringkali melalaikan. Sedangkan yang sifatnya adalah kesulitan, itu yang seringkali menimbulkan upaya sangat luar biasa, baik pikiran, perasaan maupun sumber daya, tetapi hasilnya kadang-kadang tidak seperti yang diharapkan. Tetapi untuk ujian yang berupa kesulitan, itulah sebenarnya yang membantu kita, merangsang kita agar potensi-potensi kita itu terupdate dan terbangun untuk menghadapi berbagai kemungkinan kesulitan yang lebih tinggi. Dan kita yakin bahwa di akhir kesulitan kita akan menemukan jalan terang, jalan keluar dari berbagai persoalan-persoalan rumit yang kita hadapi dalam hidup. Dan kemudian kemudahan itu selalu hadir setelah kesulitan. Oleh karena itu tidak perlu kecewa lama, karena perbedaan itu bagian dari yang kita harapkan untuk bisa menjadi alat bagi ujian kita, bagi kualitas hidup kita. Oleh karena itu maka kekecewaan itu boleh, tetapi tidak boleh berkepanjangan. Jadi pahamilah bahwa pada manusia harus ada dua sikap utama untuk menghindari kekecewaan itu, yakni sikap bersyukur dan bersabar. Bersyukur kita ketika kita mendapatkan lebih, dan bersabar ketika kita diuji dengan berbagai hal. Para nabi, para rasul, dan juga orang-orang sukses selalu hidup dan berkembang dari satu kesulitan ke kesulitan lain. Bahkan bisnis itu berkembang ketika para pemilik bisnis memahami kekecewaan yang terjadi pada para klien atau para pelanggan mereka. Para pemilik bisnis mencoba mengevaluasi apa yang menjadikan mereka kecewa, dan kecewa itu setelah dianalisis kemudian ditemukan akar persoalannya dan muncul solusi baru. Dan solusi baru itulah bisa menjadi bisnis baru ataupun peningkatan dari produk dan layanan bisnis yang sebelumnya. Demikian para pemirsa, semoga kita mendapatkan bagian dari pencerahan dari edisi kali ini. Terima kasih sudah menyimak saluran ini. Jangan lupa
like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huha.